Amerika serang Iran, menurut Anda ini cuma panik atau apa? Nah, mungkin kita coba lihat ya, kita nggak lihat dulu di ke kolom netizen, tapi juga mungkin menurut Anda kita bisa melihat sendiri gitu ya, bahwa ternyata sedikit ada guncangan geopolitik atau guncangan global, itu tuh ngaruhnya langsung luar biasa gitu ya ke IHSG. Apakah secara fundamental pasar keuangan kita selemah itu sih, Mas Ferry? Ya sebenarnya ini nggak terlalu banyak pengaruh sama fundamental ya. Lebih banyak pengaruh pada sentimen dan ketakutan investor gitu. Jadi investor kalau melihat ada kabar buruk gitu, langkah pertama yang dilakukan adalah ya udah mengamankan dananya gitu. Kalau emang misalnya investor tuh nggak tahu gitu jangka pendek jangka menengahnya gimana gitu, mending uangnya ditarik dulu gitu. Nah kondisinya soalnya masalah perang ini bisa kemana-mana gitu kan. Investor tuh nggak tahu gimana bentukannya. Sama kejadiannya seperti pas waktu tarif gitu. Ya, yang pertama itu memang misalnya yang kena di awal tuh emang gede banget, signifikan gitu. Karena orang-orang pada nggak tahu ini arahnya bakal kemana, ya udah uangnya ditarik gitu. Akhirnya ya kayak spiraling gitu, merah tuh makin dalam makin merah. Satu orang narik, yang lain ikut narik gitu. Nah beberapa waktu kemudian ketika emang udah mulai jelas arahnya kemana, ini kemana, itu bakal balik lagi gitu. Tapi kalau secara fundamental kita ya nggak terlalu jelek, ya oke lah gitu. Cuman memang ini benar-benar gara-gara satu sentimen gitu, dan itu terjadi di semua negara, terjadi di hampir semua kelas aset gitu. Dia emang investor tuh kalau emang mereka nggak tahu nih kemana arahnya gitu, ya udah ditarik tuh uangnya. Yang dalam kondisi krisis kan cash is king gitu. Ini kita nggak tahu ke depannya gimana, ya udahlah cash aja gitu. Oke, baik. Kalau dari Mas Michael kira-kira kayak gimana Mas? Tapi yang memang saya notice adalah ya kayak kemarin pas tarif gitu diterapkan, itu anjloknya hampir ke level 5.000 loh. Ya kan ya. Apakah memang sebegitu hot money-nya gitu ya, capital inflow dan outflow yang ada di pasar keuangan Indonesia, dan kira-kira bentuk regulasi apa yang harus dikerahkan oleh pemerintah Mas, agar jika ada shock gitu ya di luar, volatilitasnya bisa terjaga dengan cukup dalam ambang yang tidak akan merugikan. Jadi lebih kepada perlindungan investor yang ada sih tentunya di Bursa Efek Indonesia gitu. Iya, kalau kita lihat memang yang terjadi itu lebih kayak habit gitu ya. Karena, habit ya? Iya, karena apalagi untuk negara seperti Indonesia dan mungkin banyak negara berkembang lainnya gitu. Apalagi di Indonesia ini memang untuk pasar keuangan kita kan dangkal gitu. Nggak cukup banyak instrumen. Nah itu ya pendalaman pasar keuangan lagi-lagi. Bisa menampung banyak yang dana dari luar negeri terutama gitu. Kita bayangkan saja untuk menarik dana besar, kita harus memberikan yield yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju. Bahkan untuk negara tetangga seperti Malaysia, Thailand gitu, yield untuk SBN kita 10 tahun aja itu jauh lebih tinggi dibanding mereka gitu. Artinya kan kita masih ada menyimpan risiko lah gitu untuk menempatkan modal di sini. Apalagi ketika ada gejolak global gitu. Kita kan juga pengen sebenarnya gitu, gimana sih caranya negara ini bisa aman-aman aja, baik-baik aja, walaupun di luar sana gonjang-ganjing gitu kan. Cuman ya itu tadi, selain pasar keuangan yang masih dangkal, terus banyak fundamental ekonomi yang mungkin sekarang cukup baik, tapi harusnya lebih baik lagi gitu. Karena sayang jadi banget. secara sistemik ya, jadi memang solusinya sistemik ya, pendalaman pasar keuangan, lalu ya maksudnya keadaan-keadaan yang ada secara makroekonomi, daya beli masyarakat dan lain-lain gitu ya. Kalau emang pengen IHSG kita less volatile lah, kalau ada guncangan-guncangan dari luar gitu ya, seperti ini. Oke, sekarang kembali lagi kepada harga komoditas gitu ya Mas. Ya tadi maaf sekali agak sempat kepotong gitu ya. Ada ekspektasi akan menyentuh level 100 gitu Mas katanya? Ada ekspektasi akan menyentuh level 100 kalau memang misalnya Iran itu menutup gitu jalurnya, karena itu sekitar 12 apa 20% gitu yang bisa ditutup sama mereka gitu, ada akses minyak gitu, dan 20% tuh besar loh buat buat global gitu. Dan ketika lajunya itu di stop gitu, harganya itu yang saya bilang tadi yang paling moderat itu perkiraannya di sekitar bisa menyentuh $100, dan kalau ini berkepanjangan ada yang memproyeksikan bisa menyentuh sampai $230, dan itu benar-benar gila banget. WTI apa ini? Apa Brent? Yang Brent. Oh, Brent kan sekarang 70-an kan kemarin, minggu lalu sih. 79 ya. 79 kan? 230. Makin jauh dong tuh ya penurunan suku bunga. Katanya kan kemarin, saya ingat banget minggu lalu saya baca katanya walaupun sekarang lagi menahan suku bunga, The Fed, tapi kira-kira sampai akhir tahun 2 kali lah ada dipotong. Ya kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini kemungkinan ya nggak bakal dipotong suku bunganya, karena iya mungkin inflasi malah meroket lagi jangan. Tapi itu will hurt America the most.
Iya. Iya ya. Kita juga ya untuk Kita juga APBN. sih, kita APBN tentunya. Iya, karena kita juga masih banyak subsidi BBM gitu kan. Terus impor minyak kita sangat besar gitu. Kalau seandainya ini berkepanjangan ya buat Indonesia juga pasti ada kena getahnya gitu. Karena kita masih ada Pertalite yang disubsidi gitu. Dan itu cukup besar kalau seandainya ICP-nya terus naik gitu. Sekarang kan untuk di 2025 aja ICP kita masih di level aman lah, masih di bawah asumsi APBN gitu. Tapi kalau ini terus-terusan naik itu nantinya bisa bengkak juga, walaupun di sisi lain ketika kita ekspor minyak itu menambah penerimaan juga ya karena kenaikan harga minyak dan juga kurs yang melemah. Oke, Mas Mike, Mas Ferry, ini saya pengen nunjukin sesuatu. Emiten-emiten minyak hari ini ramai-ramai naik gitu ya, hijau gitu ya. Tadi kalau kita lihat tadi ada PGN, El Nusa dan lain-lain yang memang langsung tercermin gitu ya. Ada ekspektasi minyak akan menyentuh level baru yang tinggi gitu ya, langsung tercermin ke ini. Tapi ya tidak serta-merta juga ini mengangkat penguatan kepada IHSG secara keseluruhan karena mungkin lebih besar sell off-nya gitu ya. Nah sekarang gini, dalam hal skenario yang terburuk bisa terjadi gitu ya. Bahasanya kalau sekarang udah sering digaungkan World War III gitu ya. Walaupun ya tentu kita berharap ini tidak akan terjadi. Tapi sebenarnya tinggal menunggu saja gitu. Apakah nanti ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam hal ini. Pihak-pihak yang memang lebih besar kekuatannya dibandingkan hanya Iran dan Israel. Kemarin Amerika Serikat sudah ikut campur notabene-nya. Walaupun katanya sih tidak ada kerusakan yang, pada nyatanya tidak ada kerusakan yang sebagaimana. Tapi ya, itu beda yang disampaikan dari Amerika Serikat gitu ya. Cuman kalau misalnya sampai ekonomi seperti Rusia, China ikutan gitu kan, dan mungkin North Korea. Ya, North Korea ikutan gitu ya. Posisi Indonesia itu seperti apa? Daya kekuatan kita menghadapi ini seperti apa? Kita ini non-blok, walaupun sebenarnya diakui masuk di BRICS gitu ya. Tapi kita ini di poros Southern Hemisphere ini, kita ini akan nasib kita kayak gimana, Mas Mike? Iya, kalau untuk dalam negeri sih sebenarnya kita pasti udah nggak bisa mengontrol di luar ya, walaupun kita cukup berharap, ada beberapa yang berharap Prabowo mungkin bisa terlibat dalam berbagai diplomasi di luar negeri gitu. Tapi menenangkan begitu karena dianggap hubungannya cukup baik nih sama Amerika Serikat, sama Rusia ataupun sama yang lainnya gitu. Tapi alangkah baiknya memang kita fokus di dalam negeri. Yang pertama untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kita tumbuh sekitar 4,8, 4,9 gitu dan mungkin akhir tahun 4,7%. Harusnya itu bisa dijaga gitu supaya tidak terlalu melambat. Gunanya apa? Agar masyarakat tidak tertekan terlalu jauh gitu. Fokusnya sekarang di mana? Di konsumsi, daya beli masyarakat. APBN yang dikelola tahun ini jumlahnya sangat besar, 3.500 triliun gitu. Harusnya itu bisa disalurkan untuk hal-hal yang tepat gitu, terutama untuk bantuan-bantuan kepada masyarakat kelas menengah ataupun kelas bawah. Karena untuk mengamankan tekanan yang merambat dari luar itu tidak terlalu besar. Misalnya dari sisi energi gitu. Kalau seandainya harga minyaknya terlalu tinggi kan berarti kemungkinan Pertalite atau Pertamax naik. Itu kan mengerek inflasi gitu. Belum barang-barang yang terhambat impornya dari ditutupnya selat tadi gitu kan. Itu pasti akan berpengaruh kepada harga-harga barang dalam negeri gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan pemerintah gitu. Jadi tidak perlu fokus untuk menggelar program-program besar, program-program yang mengeluarkan banyak uang, tapi lebih kepada daya beli masyarakat ini tetap terjaga. Jadi fokus pada ketahanan domestik dulu deh ya gitu ya, dan kita kuatkan apa yang ada di domestik kita. Meanwhile di sana lagi rusuh, yang penting kita bisa makan, bisa hidup dengan tenang, daya beli masyarakat cukup, dan juga ada paying jobs untuk masyarakat di Indonesia.